Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alung Sanjaya dengan NPM 21311057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS ERP mengenai desain user interface, pembuatan aplikasi yang membahas tentang proses warehouse atau gudang dan penjualan. Aplikasi yang saya buat yakni aplikasi GoldDB, yang mana aplikasi ini didesain menggunakan Canva, mulai dari logo, halaman beranda, halaman gudang, dan halaman penjualan. Ini adalah desain user interface dari tampilan About. Perlu kita ketahui bahwasannya desain aplikasi yang saya buat ini yang nantinya dapat diakses menggunakan desktop dan mobile, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya dapat mendemonstrasikan atau mempresentasikannya pada tampilan desktop. Kita lanjut ke pembahasan aplikasinya. Aplikasi GoldDB memiliki 4 menu, yaitu menu Home, menu Gudang, menu Penjualan, About, serta notifikasi. Tampilan aplikasi ini sangatlah simple, berbeda dengan aplikasi Bittrex 24, yang mana aplikasi Bittrex 24 sangatlah sulit untuk dipahami user interface-nya bagi para pengguna pemula. Pada tampilan About dijelaskan mengenai penjelasan dari aplikasi GoldDB, seperti GoldDB adalah aplikasi yang memungkinkan Anda melakukan kegiatan ERP, Enterprise Resource Planning, dalam kegiatan proses bisnis seperti proses warehouse dan penjualan barang. Jadi, aplikasi yang saya buat ini bertujuan untuk memudahkan distributor dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari menentukan barang, penerimaan barang, persediaan barang, hingga tahap penjualan barang. Tentu hal ini sangatlah berbeda dengan aplikasi Bittrex 24, yang mana aplikasi Bittrex 24 tidak dikhususkan bagi distributor saja, melainkan banyak hal lainnya seperti manajemen tugas, manajemen proyek, CRM, kolaborasi dan komunikasi tim, absensi, dan manajemen cuti. Jadi, aplikasi GoldDB ini lebih dikhususkan bagi distributor untuk mengelola bisnisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menu Home. Pada menu ini terdapat 4 subbab yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada statistik. Pada menu ini menjelaskan tentang statistik dari gudang dan juga penjualan. Fungsinya untuk menggambarkan data secara mudah dan gamblang. Dengan hal ini, distributor akan mudah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Yang kedua ada rekomendasi. Pada menu ini menjelaskan tentang rekomendasi dari pemasok hingga rekomendasi target penjualan. Dengan menu ini memudahkan distributor dalam manajemen bisnisnya. Yang ketiga ada trending. Pada menu ini menggambarkan hal-hal yang sedang trending pada target pasar, mulai dari penjelasan barang yang sedang trending, alat yang sedang trending, dan hal-hal lainnya yang sedang trending yang menyangkut target pemasaran. Dengan menu ini, distributor dapat dimudahkan dalam menentukan penjualan ke depannya supaya produk yang dijual mengalami peningkatan yang drastis. Selanjutnya yang keempat ada menu pencapaian. Pada menu ini menampilkan pencapaian distributor dalam mengelola bisnisnya, baik di bidang gudang maupun penjualan. Dengan hal ini, distributor dapat mengetahui pencapaian yang selama ini ia lakukan dalam bisnisnya, serta dengan menu ini dapat menjadi acuan bagi distributor untuk terus mengembangkan bisnisnya. Dengan semua menu-menu yang terdapat pada tampilan Home, GoldDB memberikan nilai lebih dibandingkan dengan Bittrex 24. Karena pada Bittrex 24 tidak terdapat menu seperti rekomendasi, trending, dan pencapaian. Mengingat akan Bittrex 24 bukan dikhususkan untuk distributor saja, jadi kelebihan dari GoldDB yakni mengkhususkan bagi distributor. Selanjutnya kita akan membahas pada menu gudang. Pada menu ini terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan supaya mendapatkan kualitas barang yang terbaik. Di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkahnya. Langkah yang pertama yaitu penerimaan barang. Barang-barang yang tiba dari pemasok ataupun produsen harus diterima di gudang. Pada tahap ini, barang-barang tersebut diperiksa untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan pesanan dan apakah terdapat kerusakan atau kekurangan. Langkah yang kedua yaitu pemeriksaan dan pencatatan.
Setelah barang diterima, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Informasi tentang barang seperti jumlah, kualitas, dan nomor seri dicatat dalam sistem inventaris. Langkah yang ketiga yaitu penyimpanan barang. Barang yang telah diterima akan didapatkan dalam tempat penyimpanan yang sesuai di gudang. Ini melibatkan pengelolaan stok barang, pengaturan barang berdasarkan jenis, ukuran, atau karakteristik lainnya agar dapat dengan mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Langkah yang keempat yaitu pemeliharaan gudang. Proses pemeliharaan gudang melibatkan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan gudang. Ini termasuk kegiatan seperti pembersihan, perawatan peralatan, pemantauan kondisi gudang, dan penerapan praktik keamanan yang tepat. Langkah yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis. Setelah semua tahap sebelumnya sudah selesai, maka tahap yang terakhir melakukan pelaporan dan analisis data dan informasi yang terkait dengan operasi, guna untuk mendata semua hal yang terdapat dalam pergudangan. Dengan adanya 5 tahap yang ada pada menu gudang memberikan performa yang akurat dan efektif dalam proses pergudangan. Jika dibandingkan dengan Bittrex 24, maka Gold BB jauh lebih efektif dari Bittrex 24. Karena Bittrex 24 tidak ada menu khusus untuk mengelola pergudangan. Menu pergudangan yang ada pada Bittrex hanya menjelaskan stok, itu pun terdapat pada menu CRM, yang tidak dikhususkan untuk mengelola semua aktivitas pergudangan. Selanjutnya, kita akan membahas menu penjualan. Dalam menu ini terdapat 10 tahap dalam proses distributor melakukan penjualannya. Pada tahap pertama yaitu promosi dan pemasaran. Pada tahap ini, distributor mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk kepada pelanggan potensial. Ini dapat mencakup kegiatan seperti iklan, promosi penjualan, pameran dagang, pemasaran online, dan kegiatan pemasaran lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu penawaran dan negosiasi. Pada tahap ini, ketika pelanggan potensial menunjukkan minat, distributor menyampaikan penawaran produk dan harga yang sesuai. Kegiatan ini melibatkan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu penerimaan pesanan. Pada tahap ini, tim penjualan atau pelanggan mengajukan pesanan untuk membeli produk dari distributor. Pesanan ini dapat diterima melalui telepon, email, atau melalui sistem pemesanan online. Selanjutnya yang keempat yaitu verifikasi pesanan. Pada fase ini, distributor memverifikasi pesanan yang diterima untuk memastikan keakuratannya. Hal ini melibatkan pengecekan ketersediaan stok, harga, dan kelayakan pesan. Selanjutnya yang kelima yaitu penyiapan pesanan. Pada tahap ini, setelah pesanan diverifikasi, tim gudang atau operasional distributor mempersiapkan barang sesuai dengan pesanan. Ini melibatkan pemilihan barang dari gudang, pengepakan yang sesuai, dan persiapan dokumen pengiriman. Selanjutnya yang keenam yaitu faktur dan pembayaran. Pada fase ini, setelah pesanan siap untuk dikirim, distributor menghasilkan faktur atau tagihan yang mencantumkan detail pesanan, harga, dan instruksi pembayaran. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Selanjutnya, tahap yang ketujuh yaitu pengiriman barang. Pada tahap ini, distributor mengatur pengiriman barang kepada pelanggan. Hal ini melibatkan koordinasi dengan pihak jasa logistik atau penggunaan armada pengiriman internal untuk mengantarkan produk ke alamat yang ditentukan. Selanjutnya tahap yang ke-8 yaitu pelacakan pengiriman. Pada tahap ini distributor memberikan kemampuan pelacakan pengiriman kepada pelanggan, sehingga mereka dapat memantau status pengiriman dan perkiraan waktu kedatangan barang. Selanjutnya tahap yang ke-9 yaitu penanganan kembali dan retur. Pada tahap ini jika pelanggan mengalami masalah dengan barang yang diterima, distributor mungkin harus menangani proses pengembalian barang dan mengeluarkan pergantian atau pengembalian dana.
Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis. Pada tahap ini distributor melacak dan melaporkan data penjualan termasuk jumlah pesanan, pendapatan, dan analisis kinerja penjualan. Informasi ini membantu dalam memantau kinerja bisnis, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam strategi penjualan dan pemasaran. Dengan adanya fase-fase tersebut, pada menu penjualan memudahkan distributor dalam melakukan proses pemasaran bisnisnya. Hal ini menjadi poin lebih pada aplikasi GoldBB dibandingkan dengan Bitrix 24. Karena pada aplikasi Bitrix 24, pada modul penjualannya tidak selengkap dengan spesifik aplikasi GoldBB. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari from input barang. Pada from ini terdapat 3 opsi pencarian. Yang pertama ada ID barang, yang kedua ada kategori, dan yang ketiga yaitu nama barang. Serta terdapat tombol navigasi seperti back, insert, update, delete, dan cancel. Seperti yang kita lihat pada user interface, ketika kita mengklik kategori maka terdapat opsi pilihan. Dan dari pilihan tersebut akan menampilkan suatu output yang tertera di bawahnya seperti ID barang, kategori, dan nama barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.